Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu bab tentang la allati linafil jinsi. Karena pada pertemuan sebelumnya, hari Sabtu kemarin, kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab tentang inna wa akhwatuha. Bab inna dan saudari-saudarinya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang masih mengganjal atau mau ditanyakan terlebih dahulu tentang inna dan saudari-saudarinya. Mudah-mudahan sudah jelas ya, dan bisa dipahami pelajaran kita kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu la allati linafil jinsi. La nafiyah lil jins. Nah, di sini kita sampai kembali ke pembagian awal, yaitu bab nawasikhul ibtida. Ini kita sekali lagi masih dalam kerangka bab nawasikhul ibtida, yaitu mubtada, amal-amal atau huruf-huruf ataupun kata-kata yang menghapus fungsi atau aturan mubtada. Dikenal juga dengan nawasikhul ibtida. Di mana di sana ada terbagi menjadi 3, yaitu yang mayar fa'ul mubtada wa yansibul khabar. Yaitu kata-kata atau lafaz-lafaz yang memarfukan mubtada dan memansubkan khabar. Dan ini sudah selesai kita bahas. Dan kemudian yang kedua adalah mayan sibul mubtada wa yarfa'ul khabar, yaitu bagian kelompok yang memansubkan mubtada dan merofakkan khabar. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu sudah selesai kita bahas kemarin. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu la allati linafil jinsi. Huruf la yang menafikan jenis. La yang menafikan jenis. Nah, kita langsung masuk saja ke kitab. Kita lihat kalau musannifu rahimahullahu ta'ala la allati linafil jinsi. Faslun, pasal, yaitu pasal tentang la allati linafil jinsi. Wa amala allati linafil jinsi, adapun huruf la yang dia itu menafikan jenis, artinya menafikan secara general. Maksudnya apa? Yaitu menafikan hukum mubtada yang diberikan keterangan dengan khabar. Atau dengan bahasa lain menafikan keterkaitan antara khabar dengan mubtada. Misalkan la rajula fid dari. Tidak ada satu laki-laki pun di dalam rumah. Nah, maka di sini la allati linafil jinsi itu menafikan keberadaan jenis laki-laki. Mau dia jumlahnya tunggal, ataupun 1, ataupun 2, ataupun banyak, ataupun mau dia laki-laki yang misalkan yang gemuk atau yang kurus, pokoknya semua jenis laki-laki itu dinafikan dari keterkaitannya dengan khobar, yaitu fid dari. Maka rojul di sini dinafikan dari keberadaannya dalam rumah. Tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Nah, itu maksudnya linafil jinsi. Itu menafikan seluruh anggota dari jenis yang disebutkan dalam kalimat. Maka rojul, misalkan laki-laki. Nah, semua, tidak ada satupun laki-laki, mau jumlahnya 1, 2, ataupun banyak misalkan, dan mau bagaimanapun bentuk dari laki-laki itu, wujudnya mau bagaimana, tampangnya mau bagaimana, posturnya mau bagaimana, pokoknya semuanya dinafikan dari hubungannya dengan khobar, yaitu fid dari, di dalam rumah. Itu maksudnya allati linafil jinsi. Fahiyya, kemudian kita kembali ke kitab, fahiyya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Nah, maka lam allati linafil jinsi ini itu dimaksudkan dengan lam tersebut, dengan la tersebut, itu nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Maka penggunaan
la nafiyah lil jins itu untuk menafikan jami'il jinsi, keseluruhan anggota dari jenis tersebut. Keseluruhan individu dari jenis tersebut ala sabili tansis, dengan sigoh ataupun bentuk yang totalitas. Tansis yaitu yang tegas dan total, totalitas. Nah, sebelumnya pada bab al-huruf al-musyabbaha bilaisa, kita telah membahas tentang la, ya kan? Salah satu huruf yang diserupakan dengan laisa adalah la. Nah, la yang merupakan huruf yang diserupakan dengan laisa itu dia menunjukkan nafiyun lil jins, menafikan keseluruhan jenis, itu bukan sabili tansis, bukan dengan bentuk yang tegas ataupun jelas gitu. Tetapi dia menunjukkan nafi lil jins itu dalam bentuk masih ada kemungkinan, tidak tegas gitu, tidak tegas dan masih ada kemungkinan dia tidak menafikan keseluruhan jenis. Sekarang misalkan kita katakan la rojula fid-dari. La rojula fid-dari, maka ini la-nya adalah la allati linafil jinsi. Maka ini menafikan keseluruhan jenis anggota dari rojul. Tidak ada satupun laki-laki yang ada di dalam rumah. Sedangkan la al-musyabbaha bilaisa, dia itu yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilil ihtimal. Sedangkan la yang musyabbaha bilaisa, dia bisa bermakna menafikan keseluruhan jenis, tapi dalam bentuk yang tidak tegas dan masih ada kemungkinan dia tidak dimaksudkan untuk menafikan keseluruhan jenis. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita katakan la rojulun fid-dari. La rojulun fid-dari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Nah, di sini pada kalimat ini la-nya adalah la musyabbaha bilaisa, karena dia memarfukan mubtada. Karena dia memarfukan mubtada, la rajulun fid-dari. Nah, maknanya apa? Apakah dia menafikan jenis ataukah dia hanya menafikan rajul, kan dia mufrad, apakah dia hanya menafikan satu orang laki-laki saja? Maka dia ada ihtimal di sana. Ada kemungkinan. Nah, kalau tidak ada indikator tertentu, maka dia bisa dimaknai dengan nafi lil jinsi. La rajulun fid-dari maknanya adalah tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Nah, ini kalau nggak ada indikator. Tetapi kalau ada indikator, misalkan la rajulun fid-dari bal rajulani. Di rumah itu tidak hanya ada satu orang bal rajulani, tetapi ada dua orang. Nah, maka la musyabbaha bilaisa ini dia tidak menafikan jenis, tidak menafikan keseluruhan anggota dari rajul. Tapi dia hanya menafikan bahwasanya di rumah itu nggak cuma ada satu orang. Bal rajulani, tetapi di rumah itu yang benar ada dua orang. Dia hanya menafikan mufrad, seorang laki-laki saja. Nah, jelas ya beda antara la musyabbaha bilaisa sama la allati linafil jinsi. Jadi kalau la linafil jinsi itu menafikan jenis ala sabili tansis, itu dengan pasti, secara pasti dan totalitas. Tidak ada kemungkinan yang lain. Maka kalau kita katakan la rajula fid-dari bal rajulani, maka ini kalimatnya salah. Maka kalimatnya itu salah. Karena la linafil jinsi sekali lagi menafikan jenis ala sabili tansis. Kita masuk ke pasal yang selanjutnya. Kita masuk ke pasal selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat penggunaan la allati linafil jins. Kemudian penulis melanjutkan dan membahas tentang syarat penggunaan la allati linafil jinsi. Syurutu amali la allati linafil jinsi. Syarat-syarat penggunaan la allati linafil jinsi. Nah, wa ta'malu qala al-musannifu rahimahullah wa ta'malu amala inna. Nah, maka la linafil jinsi ini dia memiliki fungsi seperti inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabaru.
maka dia memansubkan isimnya atau yang aslinya adalah mubtada, memansubkan mubtada kemudian menjadi isimnya, isim la, wa tarfa'ul khobar, dan memarfukan khobar. Nah, ini adalah fungsinya. Kemudian syaratnya apa? Bisyarati. Nah, syaratnya ada dua. Yang pertama, an yakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Nah, isim dan khobarnya itu kedua-duanya harus dalam bentuk nakiroh. Harus dalam bentuk nakiroh. Jika la linafil jinsi ini itu berfungsi dengan sebagaimana adanya. Dia memasukkan isimnya dan memarfukan khobarnya. Maka isim dan khobarnya itu keduanya harus dalam bentuk nakiroh. Kemudian syarat yang kedua, yaitu wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Nah, isim lanya tersebut itu muttasilan biha. Harus terletak langsung setelah huruf la linafil jinsi tersebut. Jadi, la linafil jinsi, kemudian isimnya, kemudian khobarnya. Dan tidak boleh la dengan isimnya itu dipisahkan oleh sesuatu, oleh suatu kata yang asing. Nah, ini tidak boleh. Maka inilah dua syarat yang akan membuat la linafil jinsi itu berfungsi sebagaimana fungsinya inna. Memansubkan isimnya dan memarfukan khobarnya. Nah, mafhum sampai sini? Kemudian mungkin kita bertanya, gimana kalau isim ataupun misalkan khobarnya, isim atau khobarnya itu ma'rifah salah satunya. Ataupun misalkan antara la dengan isimnya itu dipisahkan oleh suatu kata yang lain. Ada kata sisipan antara la dengan isimnya. Maka apa yang terjadi? Nah, maka jawabannya, kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka la linafil jinsi itu tidak akan beramal ataupun berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya dia kan tadi dia memasukkan isimnya dan memarfukan khobarnya. Namun apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia nanti tidak akan memansubkan isimnya. Tidak akan membuat isimnya itu menjadi mansub sebagaimana fungsi dasarnya. Apabila syaratnya tidak terpenuhi. Nanti untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan hal ini, bagaimana jika isim ataupun khobarnya itu salah satunya ma'rifat, ataupun bagaimana jika antara la dengan isimnya dipisahkan oleh suatu kata, insya Allah akan kita bahas pada bagian akhir dari pembahasan bab la allati linafil jinsi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Ini masih muqaddimah, yaitu pembagian isim dan hukum-hukumnya. Isim la dan hukum. Nah, kita lihat sekarang pasal yang baru, aqsam ismiha wa ahkamuha. Macam-macam isim la dan hukum-hukum yang berkaitan dengan isimnya tersebut. Jadi isim la ini ada beberapa macam. Ini penulis membaginya itu menjadi dua. Dan hukumnya itu berbeda antara tergantung dari jenis isim la tersebut. Kita lihat qala Al-Khattab rahimahullahu taala fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf. Nah, jadi apabila isimnya itu berupa mudhaf, artinya diidhofakan kepada kata lainnya, tentu ini harus kita kembalikan kepada syarat penggunaan la allati linafil jinsi. Apa syarat yang pertama? Yaitu isim dan khobarnya harus nakiroh. Maka untuk mempertahankan syarat ini, isim la yang mudhaf itu haruslah diidhofakan kepada isim nakiroh, ya kan? Supaya statusnya tetap nakiroh. Karena apabila dia diidhofakan kepada isim ma'rifat, tentu nanti isim la-nya akan menjadi ikutan ma'rifat. Nah, jelas ya? Nah, jika isimnya itu mudhaf, ataupun musyabbahan bil mudhaf, atau diserupakan dengan mudhaf. Nah, ini ada istilah musyabbah bil mudhaf.
atau diserupakan dengan mudhaf, maka bagaimana hukumnya? Fahuwa mu'rabun mansubun. Maka hukumnya itu mu'rab dan mansub. Nah, jika dia mudhaf ataupun musyabbah bil mudhaf, maka hukumnya mu'rab dan mansub. Nahwu contohnya adalah la sahiba ilmin mamqutun. La sahiba ilmin mamqutun. Nah, kita lihat di sini la sahiba ilmin mamqutun isim lanya yang mana? Sahiba ilmin. Nah, sahiba di mana dia mudhaf kepada ilmin, ya kan? Yang merupakan isim nakirah. Maka di sini sahiba itu kita baca mansub. Kita baca mansub karena dia mudhaf kepada isim nakirah. Sahiba ilmin mamqutun. Kemudian khabarnya yang mana? Mamqutun. Ahsanta. Khabarnya adalah mamqutun, maka dia khabarula marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jelas ya, gampang i'rabnya. Sahiba isim la mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ilmin dia mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Mamqutun khabarula marfu'un dan seterusnya. Gampang ya? Sekarang yang kedua, walau tali'an jabalan hadirun. Walau tali'an jabalan hadirun. Nah, yang pertama artinya apa? Tidak ada satupun orang yang berilmu itu mamqut, yang dimurkai atau dibenci. Kemudian yang kedua, walau tali'an jabalan hadirun. Nah, tidak ada satupun pendaki gunung hadirun yang datang ataupun hadir. Nah, maka contoh yang kedua ini dia adalah contoh isim la yang berupa musyabbah bil mudhaf. Isim la yang berupa musyabbah bil mudhaf. Mana isim lanya? Isim lanya yang tali'an. Ahsanta. Isim lanya adalah tali'an. Kemudian jabalan dia dibaca mansub sebagai apa? Maf'ul bi dari mana? Nah, ahsanta. Maf'ul bi dari tali'an, dari isim fa'il. Ahsanta. Karena isim fa'il itu bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. La tali'an jabalan. Nah, maka tali'an dia adalah isim la yang mansub dengan tanda fathah. Jabalan adalah maf'ul bih dari tali'an, dari isim fa'il mansub dengan tanda fathah. Kemudian khobarnya yang mana? Khobar lanya? Khobarnya hadirun. Ahsanta. Khobarnya adalah hadirun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, maka contoh yang kedua ini walau tali'an jabalan hadirun adalah contoh musyabbah bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf. Nah, kemudian penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf? Nah, wal musyabbahu bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami maknahu. Yaitu suatu kata yang disambung dengan kata lainnya, suatu isim yang disambung dengan kata lainnya yang bisa menyempurnakan maknanya. Nah, itu adalah musyabbah bil mudhaf. Yaitu mattasala bihi syai'un min tamami maknahu. Suatu kata yang disambung atau memerlukan kata lainnya untuk menyempurnakan maknanya. Nah, jadi kenapa dia dikatakan musyabbah bil mudhaf? Nah, sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya mudhaf itu sendiri atau idhofah adalah susunan dua kata yang digabung menjadi satu, diidhofahkan kepada kata lainnya, dan dia akan menyempurnakan maknanya. Misalkan di contoh yang pertama tadi apa? Sahiba ilmin. Nah, sahib ini diidhofahkan kepada ilmin. Nah, sekarang coba kita hapus ilminya. Mudhaf ilaihnya kita hapus dan kita katakan sahib, pemilik. Nah, maka ini adalah kata yang maknanya kurang sempurna. Pemilik apa yang dimaksud? Nah, kita kan belum terlalu jelas. Sahib apa yang dimaksud? Pemilik apa yang dimaksud? Nah, makanya ditambahkanlah
mudhof ilaih untuk menyempurnakan makna dari mudhof itu. Sahiba ilmin misalkan. Atau misalkan contoh lainnya sahibu malin, misalkan sahibu malin, pemilik harta dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mudhof ilaih itu akan menyempurnakan makna mudhof. Nah, dari sisi ini susunan kalimat musyabbah bil mudhof itu serupa dengan mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang kita perhatikan toli'an jabalan. Toli'an jabalan. Nah, toli'an jabalan itu toli adalah musyabbah bil mudhofnya. Sedangkan jabalan adalah kata yang ditambahkan untuk menyempurnakan dan menjelaskan makna dari musyabbah bil mudhof tersebut. Dia itu kedudukannya selayaknya mudhof ilaih. Toli'an jabalan. Pendaki gunung. Nah, misalkan jabalannya kita hapus toli'an misalkan. Toli pendaki. Pendaki apa yang dimaksud? Apakah pendaki gunung, ataukah pendaki genteng rumah orang, ataukah pendaki misalkan pohon. Nah, ini suatu kata yang masih kurang jelas maknanya. Oleh karena itu ditambahkan kata setelahnya untuk menambahkan atau menyempurnakan makna dari musyabbah bil mudhof tersebut. Sehingga dia dari sisi ini itu serupa dengan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itulah musyabbah bil mudhof. Mafhum sampai sini ikhwah? Ini kalau misalnya musyabbah bil mudhof itu sifatnya simai atau bisa dibuat-buat gitu, kayak, atau ini tergantung istilah yang biasa dipakai orang Arab ini dalam menjelaskan menyebutkan hal ini mereka menggunakan bentuk musyabbah bil mudhof gitu, bukan dengan cara mudhof ilaih gitu, atau gimana aturannya gitu, atau ini sekedar kebiasaan saja? Sependek pengetahuan Ana itu sifatnya bukan samai. Karena kalau samai kan berarti kalau orang Arab tidak mengucapkan hal tersebut, maka dia kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, ya kan? Tapi sifatnya itu qiyasi. Artinya bisa dikarang, dikarang maksudnya itu tentu sesuai dengan kaidah-kaidah lughah atau kaidah-kaidah nahwu yang berlaku. Nah, jadi seperti itu. Berkaitan dengan musyabbah bil mudhof itu sendiri, nah musyabbah bil mudhof itu tidak hanya membuat kata setelahnya itu menjadi mansub. Nah, berkaitan dengan musyabbah bil mudhof itu dia sekali lagi tidak hanya membuat kata setelahnya itu menjadi mansub. Namun bisa jadi kata setelahnya itu marfu ataupun majrur tergantung dengan makna yang diinginkan. Tergantung dengan makna yang diinginkan. Sudah kelihatan ya wordnya. Nah, misalkan kita membuat musyabbah bil mudhof dalam yang memarfukan kata setelahnya. Misalkan la hasanan wajhuhu. Nah, la hasanan wajhuhu, la hasanan akhlaquhu mqutun. Nah, maka di sini hasanan sama akhlaquhu, hasanan adalah musyabbah bil mudhof. Nah, akhlaquhu dia adalah dibaca marfu sebagai fa'il dari hasanan. Tidak ada orang yang akhlaknya baik. Nah, seperti itu maknanya. Tidak ada orang yang akhlaknya baik mamkutun, yang dibenci oleh orang lain. Nah, maka di sini musyabbah bil mudhof ini memarfukan kata setelahnya. Kenapa? Karena hasanan dia adalah tidak membutuhkan maf'ul bi. Tidak membutuhkan maf'ul bi atau dia sifat musyabbah. Dia membutuhkan fa'il. Maka kata setelahnya itu marfu sebagai fa'il dari musyabbah bil mudhof tersebut. La hasanan, misalkan di sini, la hasanan akhlaquhu mamkutun. Nah, hasanan musyabbah bil mudhof. Ini jika musyabbah bil mudhof memarfukan kata setelahnya. Kemudian bisa juga dia memansubkan kata setelahnya sebagaimana contoh yang sudah kita lihat tadi di kitab. Atau misalkan contoh lainnya, la ta'i'an rabbahu, misalkan. La ta'i'an rabbahu
kan apa ya? Nadimun. Nah, di sini musyabbah bil mudhaf ini to'i'an itu dia memasukkan kata setelahnya. Karena to'i isim fa'il di sini tidak ada orang yang mentaati. Nah, siapa yang ditaati maka dia membutuhkan maf'ul bih untuk menyempurnakan maknanya. Maka muncullah robbahu sebagai maf'ul bih dari to'i'an untuk menyempurnakan makna kalimat tersebut. Nah, di sini musyabbah bil mudhaf memasukkan kata setelahnya. Atau bisa juga dia memajrurkan kata setelahnya. Atau kata setelahnya itu dalam bentuk jar dan majrur. Misalkan, la amilan bil Quran, apa ya? Khosirun, misalkan. La amilan bil Quran khosirun. Tidak ada orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu akan menjadi rugi. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang yang beramal atau mengamalkan Al-Quran itu akan merugi. Nah, maka di sini amilan adalah musyabbah bil mudhaf. Nah, tidak ada orang yang mengamalkan. Nah, mengamalkan apa? Nah, maka dia membutuhkan kata setelahnya atau kita datangkan kata setelahnya dalam bentuk jar majrur yaitu bil Quran untuk menjelaskan makna dan menyempurnakan makna dari musyabbah bil mudhaf tersebut. Tidak ada orang yang mengamalkan yaitu Al-Quran khosirun yang akan merugi. Nah, jadi patokannya adalah musyabbah bil mudhaf itu selalu menjadi amil untuk kata setelahnya. Musyabbah bil mudhaf itu selalu mempengaruhi i'rab kata setelahnya. Mafhum sampai sini? Dan kata setelahnya itu didatangkan untuk menjelaskan ataupun menyempurnakan makna dari musyabbah bil mudhaf. Nah, ini yang Ana merahin itu semuanya adalah musyabbah bil mudhaf. Sampai sini Ikhwah ada pertanyaan tentang musyabbah bil mudhaf? Oh, Ustaz, nanya lagi. Ini kan akhlaquhu itu kan mudhaf ilaih, mudhaf ilaih idhofah kepada domir, berarti kan dia ma'rifat, terus robbahu, terus bil Quran gitu. Al-Qur'annya kan dengan alif lam gitu ya, dia jadi ma'rifat gitu. Apakah ini membuat musyabah bil mudhaf ini tidak nakirah lagi, Ustaz? Karena tadi kan kita di la ini mesti nakirah ya. Ini gimana nih? Nah, jawabannya tidak, karena yang musyabah bil mudhafnya itu sendiri itu dia nakirah. Dan akhlaquhu dia bukan bagian dari musyabah bil mudhaf yang akan mempengaruhi statusnya apakah nakirah atau ma'rifat. Beda dengan mudhaf ilaih. Tapi kalau mudhaf ilaih kan maka dia nakirah. Kalau diidhafahkan kepada isim ma'rifat maka dia ma'rifat. Karena dia menjadi satu kesatuan. Kayak tadi sahibu ilmin, dia satu kesatuan kata. Sedangkan kalau ini itu tidak. Nah, kalau ini tuh tidak, karena dia kata setelah musyabbah bil mudhaf ini itu merupakan makmul dari musyabbah bil mudhaf tersebut dan tujuannya hanyalah menyempurnakan makna dari musyabbah bil mudhaf tersebut. Wallahu a'lam. Pengetahuan Anda sih nggak mempengaruhi statusnya apakah dia nakirah ataupun ma'rifat. Selama musyabah bil mudhafnya itu sendiri dalam bentuk nakirah. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz. Nah, Musyabah bil mudhaf ini selalu isim fa'il kah Ustaz atau sifat musyabah juga atau bagaimana Ustaz? Untuk selalunya kalau yang kalau dari kaidah umumnya sih tidak harus isim fa'il. Pokoknya dia adalah kata yang membutuhkan kata lainnya untuk menyempurnakan maknanya. Tapi qadarullah saya juga
selalu melihat contohnya itu dalam bentuk isim fa'il ataupun sifat musyabbahah seperti la hasanan akhlaquhu mamkut. Untuk contoh yang lainnya Anda belum pernah tahu kalau dia dalam bentuk misalkan isim maf'ul atau dalam bentuk lainnya. Gitu Abu Akilah. Jadi kalau khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Ya sama ya. Anda juga nggak kepikiran. Cuma memang belum tahu contoh kalau dia dalam bentuk selain isim fa'il. Cuma kalau dilihat-lihat sih melihat kaidah umumnya bisa. Nah, itulah tentang musyabbah bil mudhaf. Intinya, apabila isim la itu berupa mudhaf ataupun musyabbah bil mudhaf, maka isim la tersebut hukumnya adalah mu'rab dan mansub. Nah, sekarang kita masuk ke kata atau jenis dari isim la yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa in kana ismuha mufradan. Nah, kalau isim la-nya ini mufrad, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah buniya ala ma yansabu bihi walau kana mu'raban. Maka hukumnya adalah dia akan mabni dengan tanda mansubnya, mabni sesuai tanda mansubnya walau kana mu'raban, meskipun pada aslinya dia adalah isim yang mu'rab. Meskipun pada aslinya dia adalah isim yang mu'rab. Nah, jelas yang hukum yang kedua. Jadi kalau isimnya berupa mufrad itu dia mabni dengan tanda sesuai dengan tanda mansubnya. Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad? Nah, di sini penulis ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan mufrad. Beliau mengatakan wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf wa in kana musannan aw majmu'an. Yang kita maksudkan dengan mufrad di sini, istilah mufrad di sini yaitu kalau isim la berupa isim mufrad. Nah, yang kita maksudkan dengan istilah mufrad di sini dan juga pada bab nida, bab munada itu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yaitu kata atau isim yang bukan berupa mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Wa in kana musannan aw majmu'an. Meskipun isim tersebut berupa musanna ataupun jamak. Meskipun isim tersebut adalah isim musanna atau jamak. Tetapi selama dia bukan mudhaf dan bukan syabihan bil mudhaf, maka dia adalah isim mufrad. Meskipun dia adalah musanna ataupun jamak. Jelas ya? Ya, ini kaidah likuli makom makol. Setiap tempat itu ada ucapannya sendiri-sendiri. Setiap cabang pembahasan itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Nah, seperti misalkan istilah sunnah itu kan dalam ilmu hadis, kemudian tinjauan ilmu fikih, kemudian ilmu ushul fikih berbeda-beda maknanya. Begitu juga dengan istilah mufrad dalam ilmu nahwu. Nah, sebetulnya istilah mufrad dalam ilmu nahwu itu juga punya beberapa makna tergantung dalam bab apa kita membicarakannya. Misalkan dalam bab ini, bab isim la dan bab munada, maka yang dimaksud dengan mufrad adalah setiap kata, setiap isim yang bukan merupakan mudhaf ataupun syabihan bil mudhaf. Sedangkan dalam bab kalimat atau kata, ditinjau dari jumlahnya, maka yang dimaksud dengan mufrad yaitu tunggal. Dia adalah temannya, pasangannya atau lawannya dari musanna dan jamak. Sedangkan kalau dalam bab alam, yaitu bab nama, yang dimaksud dengan istilah mufrad adalah ma laisa murakkab, yaitu bukan nama murakkab. Bukan nama yang tersusun dari dua kata atau lebih. Sedangkan dalam bab mubtada ataupun khobar, nah, maka yang dimaksud dengan isim mufrad adalah, atau khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah ataupun syibuhul jumlah. Jadi setiap pasal, setiap poin pembahasan itu istilah mufrad punya beberapa makna. Nah, kita lanjutkan. Fa in kana mufradan aw jam'a taksirin. Nah, kalau isim la tersebut adalah isim mufrad atau jamak taksir. Nah, mufrad yang di sini
Itu adalah mufrad yang artinya tunggal. Isim mufrad tunggal, lawan dari musanna atau jamak. Jangan sampai keliru ya. Nah, fa in kana mufradan aw jam'a taksirin, kalau isimnya mufrad ataupun jamak taksir, bunya 'alal fathi. Maka dia akan hukumnya adalah mabni dengan tanda fathah, sesuai dengan tanda i'rabnya, tanda mansubnya. Mufrad dan jamak taksir mansub dengan tanda fathah. Maka ketika dia jadi isim la, mabni dengan tanda fathah dan tidak ada tanwinnya. Nahwu contohnya adalah la rajula hadirun. Tidak ada satupun laki-laki yang hadir. Terus untuk contoh yang mufrad. Kemudian contoh yang jamak taksir, la rijala hadirun. Tidak ada laki-laki yang hadir. Nah, mafhum sampai sini? Itu kalau isim lanya berupa mufrad atau jamak taksir. Sekarang wa in kana musannan aw jam'a mudzakkarin saliman. Kalau isim lanya berupa isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim, maka bunya 'alal ya'i. Maka hukumnya itu mabni dengan tanda ya, sebagaimana tanda maksudnya musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya adalah la rajulaini fid dari. Tidak ada dua orang laki-laki pun yang ada di dalam rumah. Ka rajulaini mabni alal fathi. Ismula mabniun alal fathi. Alal ya'i. Ismula mabniun alal ya'i. Nah, kemudian contoh yang jamak muzakkar salim, wala qa'imina fi suqi. Tidak ada orang yang berdiri di pasar. Tidak ada orang yang berdiri di pasar. Maka qa'imina ismula mabniun alal ya'i. Karena dia li'anahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, gampang ya. Wa in kana jam'a muannatsin saliman. Sedangkan kalau isim la tersebut berupa jamak muannats salim, maka hukumnya bagaimana? Bunya 'alal kasri. Maka hukumnya mabni dengan tanda kasroh sebagaimana tanda mansubnya jamak muannats salim. Contohnya adalah nahwu la muslimati hadiratun. Tidak ada seorang muslimah pun yang hadir. Nah, itu adalah hukum untuk jamak muannats salim. Kemudian penulis menyebutkan wa qad yubna 'alal fathi. Penulis menambahkan terkadang jamak muannats salim jika dia diposisikan sebagai isim la, maka hukumnya adalah mabni dengan tanda fathah. Mabni dengan tanda fathah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagai tambahan informasi, tapi nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jadi berkaitan dengan hukum jamak muannats salim itu, jika dia berposisi sebagai isim la, maka para ulama nahwu itu berselisih pendapat menjadi 4 pendapat. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam taklif beliau untuk Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Ada 4 pendapat bagaimanakah hukum jamak muannats salim yang dia sedang dalam posisi isim la, sebagai isim la. Nah, yang pertama, Ana akan menyebutkan 2 pendapat yang disebutkan di kitab saja. Yang pertama adalah dia hukumnya mabni dengan tanda kasroh. Mabni dengan tanda kasroh dan tanwinnya dibuang. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama nahwu menurut Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ini pendapat yang mainstream, yang biasa kita dengar, yang selama ini kita ketahui kan seperti itu. Yaitu jamak muannats salim kalau dia sebagai isim la, maka dia mabni dengan tanda kasroh dan tanwinnya dibuang. Dan ini memang pendapat jumhur ulama nahwu. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dia mabni dengan tanda fathah. Mabni dengan tanda fathah. Dan pendapat ini itu dipilih oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau Mughnil Labib. Nah,
Nah, dua pendapat lainnya itu nggak usah disebutkan karena nggak terlalu penting juga. Intinya jamak muannats salim itu mayoritas ulama nahwu berpendapat dia mabni dengan tanda kasroh. Karena jamak muannats salim itu tanda mabninya dengan kasroh. Tanda mansubnya dengan kasroh. Dan sebagian ulama lain berpendapat dia mabni dengan tanda fathah. Nah, misalkan contoh gimana? la rajula fiddari ini kan khobar la. Ini nakirah berarti Ustaz. Khobar la seperti yang antum telah pelajari dalam bab mubtada khobar, jika dia berupa jar majrur atau dzaraf, maka dia gimana? Siapa yang ingat? Atau teman-teman yang lain? Apabila khobar berupa jar majrur atau dzaraf, maka titik-titik khobarnya boleh dikedepan. Khobarnya boleh dikedepankan. Itu dari tinjauan urutan ya, bukan yang kita maksudkan di sini. Siapa yang ingat? Mungkin ada ikhwan ataupun akhwat yang ingat. Apabila khobar berupa jar majrur atau dzaraf, maka dia yata'allaq bimahdzufin yang takdirnya adalah ka'inun ataupun maujudun ataupun kata-kata umum yang maknanya umum yang semisalnya. Ingat Abu Akilah? Apabila khobar berupa jar majrur ataupun dzaraf, ini ketika kita membahas khobar, maka dia itu sebetulnya bukan khobarnya, tetapi khobarnya itu adalah mahdzuf yang takdirnya adalah lafaz yang maknanya umum seperti kainun, ada misalkan, maujudun, ya cara makna juga ada. Nah, oh iya, Ustaz. Iya kan? Balik ya, Ustaz, ya. Gitu. Iya. Taib. Seperti itu. Nah, karena dia lafaznya umum dan maka dia tidak boleh haram. Kalau kita katakan tidak boleh dimunculkan dalam kalimat. Tidak boleh kita katakan la rajula, misalkan la rajula kainun fid dari. Maka ini tidak boleh ditampakkan. Harus dihapus la rajula fid dari. Karena orang sudah paham maksudnya. Dan itu sudah kita bahas pada bab khobar. Nah, wallahu a'lam. Kita akhiri sampai di sini dulu. Nah, demikian ikhwan dan akhwat sekalian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.